Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu azim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini masih diberikan suatu hidayah, berikan suatu rahmat yang tiada tara, yang senantiasa kita selalu bersyukur atas semua yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau, umat yang senantiasa hakiki dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada hambanya, apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan contoh kepada umatnya. Ini merupakan suatu hal yang tidak tanggung-tanggung. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada umatnya dengan contoh yang baik, kesederhanaan yang lumayan bagus, bukan lumayan lagi, super ekstra bagus. Kemudian rasa ibadah yang kuat, menghadap kepada Allah, sujud rukuk dengan khusyuknya. Contoh-contoh yang demikian ini yang harus kita jadikan sebagai hal panutan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Jamaah pencerahan, bimbingan, amalan yang Ustadz takzimi, Ustadz muliakan. Mudah-mudahan antum semua diberikan suatu panjang umur. Mudah-mudahan yang istiqomah dalam melihat atau mendengarkan tausiah ini akan Allah berikan suatu hal, diangkat semua sakitnya, diangkat semua kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dijadikan sebagai golongan hamba Allah yang nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Detik demi detik senantiasa kita lalui apa yang Al-Quran berikan dan berikan contoh, senantiasa kita selalu pelajari. Manusia selama hidupnya senantiasa berbuat kesalahan, dosa yang itu udah tahu dosa terus diterjang, kesombongan yang luar biasa, mengharapkan surga Allah, tadkhul jannah bisalam, tetapi tidak mau berusaha sekuat mungkin untuk menebus atau menerjang daripada dosa-dosa itu sendiri. Yang dihadapinya adalah suatu kemaksiatan, di depan kemaksiatan iya, di kanan kemaksiatan iya, padahal Allah sudah jelaskan innallaha haramal bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Ini sudah dijelaskan dalam suatu hadis, tetapi kita selalu membisu, tetapi kita senantiasa membutakan mata kita. Kita sengaja untuk buta, untuk tidak melihat. Tetapi ketika mendengar azan ibadah salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sudah dijelaskan. Tetap kita hadar, tetap kita suatu hal yang harusnya kita jalankan malah kita tinggalkan. Ini adalah suatu kesombongan yang luar biasa. Kesombongan yang manusia hadapi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kesombongan ini nanti akan menjadi suatu pertanggungjawaban. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kesombongan adalah hal yang dimiliki oleh iblis. Iblis dulu adalah makhluk Allah yang paling taat. Iblis itu ibadah 180.000 tahun. Manusia ibadah paling cuma 70 tahun sudah oik. Sudah melewati, sudah mati. Iblis lamanya minta ampun. Iblis adalah orang yang hamba Allah yang pinter. Tapi karena kesombongan yang dimiliki si iblis, sehingga menyebabkan iblis menjadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia selalu hidup dirasuki dengan bisikan iblis, sehingga manusia itu tertanamkan suatu sifat yang sombong luar biasa.
Konon diriwayatkan dalam suatu kitab yaitu Dulatun Nasihin karangan daripada Syekh Utsman. Di sini disebutkan tentang kesombongan dari suatu cerita. Jadi kita ambil cerita ini, suatu kesombongan yang dimiliki oleh nabi yang paling kaya. Siapa nabi itu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi yang diberikan suatu kekayaan yang luar biasa daripada nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman memiliki kekayaan, Masya Allah. Konon menurut cerita, andai kata orang di dunia ini yang kaya sekarang ini, para kayawan, para orang yang kaya-kaya ini dikumpulin, disatukan hartanya dan membandingkan dengan harta yang dimiliki Nabi Sulaiman, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Tetapi Nabi Sulaiman kaya. Kalau sekarang orang kaya udah lupa ibadah, lupa sholat, sudah meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Baru dikasih kekayaan sedikit sudah lupa semuanya. Sudah minum khamar, segala sesuatu yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baginda Nabi Sulaiman ini, dia kaya tetapi masih ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya, dan dia baginda Nabi Sulaiman ini diberikan suatu kelebihan, bisa bicara dengan jin, sehingga muncullah suatu kesombongan yang dimiliki Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Nabi Sulaiman memohon pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Rabbi, ya Allah, aku berikanlah suatu kesempatan untuk memberi makan makhlukmu di dunia ini." Jadi Nabi Sulaiman itu menantang Allah dengan kesombongannya, beri saya kesempatan satu hari untuk memberikan makan daripada makhluk-makhluk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali mohon pada Allah belum dikabulkan, 2 kali, 3 kali, lama-lama Allah kabulkan. Akhirnya Allah kabulkan. "Hai Sulaiman, aku berikan waktu kamu 1 hari sesuai dengan permintaanmu, bahwa kamu ingin memberi makan semua makhluk." Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya, baik dari manusia, baik dari kalangan jin, sedunia dikumpulin. Jin-jin diundangin semua untuk kumpul semua, menjamu segala apa yang Nabi Sulaiman berikan suatu undangan tadi. Tujuannya apa? Dikumpulin semua jin dan semua bala tentaranya Nabi Sulaiman untuk mempersiapkan makanan yang nanti akan dijamukan pada makhluk Allah. Dikumpulkanlah semua harta-harta atau persiapan makanan hidangan ini untuk persiapan, dan konon menurut cerita makanan yang disiapkan untuk memberi makhluk Allah ini, jadi ingin memberikan makhluk Allah sedunia ini, konon menurut cerita riwayat itu panjangnya, saking panjangnya itu 1 bulan perjalanan, lebarnya juga 1 bulan perjalanan. Bisa dibayangin kayak apa persiapan makanan yang akan diberikan oleh makhluk-makhluk Allah. Begitu sudah siap semuanya, Nabi Sulaiman mohon pada Allah, "Ya Allah, sudah siapkan semua, beri aku kesempatan untuk memberi makanan pada semua makhluk." Allah menjawab, "Hai Sulaiman, sudah siapkah engkau untuk memberi hari ini, memberi atau menjatah daripada makhlukku? Mulai dari mana dulu, yang darat apa yang laut?" Nabi Sulaiman, "Terserah engkau ya Allah, mau dimulai dari darat maupun laut, aku siap." "Oke Sulaiman, akan aku mulai dari laut dulu." Allah memanggil makhluknya, yaitu berupa ikan paus yang besar. Kemudian datanglah ikan paus itu menghadap Nabi Sulaiman tadi. Kemudian ikan paus itu baru datang sudah menelan semua yang dimiliki Nabi Sulaiman makanannya. Dan bahkan ikan paus itu bilang kepada Nabi Sulaiman, "Hai Sulaiman, kenyangkanlah perutku, aku masih lapar." Begitu Nabi Sulaiman mendengar apa yang ikan paus ucapkan tadi, Nabi Sulaiman langsung sujud tunduk kepada Allah, mohon maaf kepada Allah atas kesombongan yang Nabi Sulaiman
hadapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongan dan kesalahan yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu makhluk ludes semuanya, belum makhluk Allah yang lain. Maka dari itu Allah akan memberikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun makhluk di dunia ini, Allah sudah akan berikan rezekinya masing-masing. Dan Allah semua udah atur semuanya ini. Terutama wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Mereka yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi kebutuhannya. Maka dari itu, janganlah kita gentar dalam menghadapi segala sesuatu yang ada. Janganlah kita merasa rendah diri dengan apa yang Allah berikan pada kita. Apa yang Allah berikan pada kita lebih dari cukup. Suatu hal, salah satu contoh, jangankan kita menengok daripada kesombongan baginda Nabi Sulaiman seperti itu. Kita tengok pada diri kita sendiri. Andai kata antum punya rezeki atau antum punya tabungan 5M. Sekarang ini antum punya tabungan 5M. Uang 5M dibandingkan dengan orang, kemudian antum sakit, gak punya tangan, gak punya atau kehilangan ginjal atau ginjalnya bermasalah setiap hari, cuci darah setiap hari, dicangkok jantungnya. Berapa habisin uang? Makanan bisa beli enak-enak tapi tidak bisa makan. Apapun dia bisa beli tapi tidak bisa memiliki. Hal seperti ini, apakah kita bisa menikmati? Mereka orang yang gak punya, diberikan rezeki dikit tapi dia bisa menikmati dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Maka dari itu yang paling penting, apa yang kita rasakan adalah nikmat. Orang yang paling kaya adalah nikmat apa? Nikmat fitriyah, yaitu nikmat sehat. Kesehatan jasmani kita, ketika kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mengucapkan segala sesuatu, dan gunakan semua itu untuk ibadah. Rata-rata sekarang orang bisa bicara, diberikan ketampanan tubuhnya, segala molek semua malah digunakan untuk berbuat maksiat. Masya Allah. Semoga apa yang kita lakukan, semoga apa yang kita jalankan di dunia ini senantiasa yang kita langkahkan di dalam era globalisasi sekarang ini, mudah-mudahan dijauhkan dari segala kemaksiatan yang ada di kanan kiri kita, yang ada dalam lingkungan sekitar kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu kita jauhkan kesombongan, kesabaran dalam hati kita senantiasa menghimpit kita, menuntun kita untuk senantiasa tadkhulul fil jannah. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang menuju surga. Karena ada suatu hal di mana surga nanti semua adalah jauh daripada persepsi kita. Kisah tentang keadaan di surga itu nanti apa? Satu, kita di sana tidak tua, kita senantiasa muda terus. Yang kedua, kita berada di surga tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi puluhan dan jutaan tahun, kekal abadi selamanya. Jadi tidak terhitung selama kita sudah masuk surga, kekal abadi selamanya di sana. Yang ketiga, di surga umur kita semua sama. Berapa? Umur 33 tahun. Kita bayangin ketika kita umur 33 tahun, kita masih kuat, kita bisa masih jadi strongman. Enak, dan kita masih ganteng-gantengnya, gagah-gagahnya. Bagi yang ganteng nanti di surga nggak ada yang jelek, yang merongos nggak ada, semua ganteng-ganteng di sana. Yang keempat, di surga kita tidak akan mengalami sakit maupun capek. Nggak ada di sana dukun pijat, nggak ada di sana rumah sakit, kagak ada. Di sana nggak pernah kita sakit maupun capek, nggak pernah. Yang kelima, di surga kita tidak pernah mengalami ngantuk terus kemudian tidur, enggak. Saat sana enggak ngantuk, sudah enggak ingin tidur. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Yang keenam, di surga kita enggak puasa, enggak sholat, sudah enggak ada menjalankan ibadah sholat, enggak ada menjalankan ibadah puasa, enggak ada. Yang ketujuh, di surga kita akan bahagia selamanya. Tidak pernah sedih, enggak. Kemudian kita punya masalah hutang piutang, enggak. Kita semua di surga bahagia selamanya. Yang kedelapan, di surga kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala langsung ada di sini. Yang kesembilan, di surga kita tidak akan meludah.
tidak buang air besar, tidak kencing, dan bahkan ketika keringat kita keluar baunya harum sebagaimana minyak katsu. Jadi nanti kalau di surga antum tidak usah bingung-bingung, harus bikin kamar mandi, harus bikin WC, harus bikin tempat buang air kecil. Nggak ada di sana. Rest area nggak ada di sana. Restroom apalagi, bau pesing, bau kecil nggak ada sama sekali. Keringat kita ini baunya harum, masya Allah. Yang 10, di surga apa yang kita alami di dunia ini, penyakit hati, iri, dengki, tamak, segala apa, di sana nggak ada. Di sana kita tidak punya rasa iri, tidak punya rasa dengki, tidak ada rasa untuk memiliki segala sesuatu yang mereka punya, nggak ada. Semua rasa-rasa puas dan senang bahagia sesuai dengan masing-masing. Yang ke-11, di surga kita tidak akan jomblo. Ingat ini, Ustadz, nanti saya surga sama siapa? Di surga tidak akan pernah jomblo. Di sana kita ditemani, salah satu riwayat mengatakan 70 bidadari yang mereka masih bersegel segalanya. Dijamin keperawanannya semua masih bersegel. Masya Allah. Dan Allah berikan ini semua buat hambanya yang beriman. Yang ke-12, yang terakhir, ini adalah kenikmatan surga yang paling utama. Kenikmatan surga yang paling utama yaitu kita bisa melihat wajah Allah. Di sana nanti orang yang bisa bertemu dengan Allah itu merupakan suatu kenikmatan penghuni surga yang nomor 1. Masya Allah. Hal-hal yang luar biasa. Segala suatu kenikmatan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan nantinya. Maka dari itu kita di sini, di dunia tempatnya kita diuji, di dunia tempatnya kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mudah di dunia ini, tidak ada yang gak susah di dunia. Semua perlu dengan perjuangan yang luar biasa. Hal-hal untuk beribadah semua perlu perjuangan. Perjuangan apa? Melawan kebatilan, melawan setan, melawan bisikan segala iblis yang ada dengan mengganggu daripada kekhusyuan ibadah sholat kita. Semoga kita dijadikan sebagai hamba Allah yang ahli ibadah. Kita pelajari semuanya ini tadi dengan hal yang ada poin-poin ini tadi. Ada keistimewaan penghuni-penghuni surga, kemudian atas kesombongan Nabi Sulaiman yang dilakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil hikmahnya semuanya ini. Agar apa? Agar ini tidak menimpa pada diri kita. Kita harus was-was, harus hati-hati dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Kita realisasi semua dalam kehidupan sehari-hari, baik bermasyarakat, baik berteman, maupun kita dalam lingkungan keluarga. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah, semoga bermanfaat apa yang kita kaji hari ini dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita bersolawat bersama-sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri وسير الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Ayo bareng-bareng berselawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Alhamdulillah. Al-Fatihah.